Episode ke-8. Siapa yang selingkuh? Intan yang mendengar pembicaraan mereka langsung bertanya. Ais, Intan, kamu bikin kaget saja. Jantungku hampir copot, seru Bu Marni. Tangannya memukul lembut lengan Intan. Tadi saya dengar ada yang selingkuh. Siapa ya? Tanya Intan lagi. Bu Marni dan Mira saling bertatapan. Mata mereka saling berbicara. Janji, kakak jangan bilang sama Andika. Mira memastikan. Intan mengangguk. Dia mengangkat tangannya membentuk lambang peace. Kembali Mira menatap Bu Marni. Anggukan yang diberikan ibunya itu sebagai tanda kalau dia mengizinkan Mira bercerita. Mas Danu selingkuh, diri Mira. Hah? Apa? Pak Danu? Seolah tak percaya, Intan terlihat syok. Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Lagi-lagi Bu Marni memukul lengan Intan. Intan spontan menutup mulutnya. Pantas beberapa bulan ini Pak Danu jarang pulang, batin Intan. Kami lagi diskusi, tadi Mira nyiram mereka pakai air kobokan, jelas Bu Marni. Ada nada puas dari suaranya. Kurang itu, kenapa enggak gundulin, protes Intan. Nanti kalau Mas Danu masih berani ketemu perempuan itu, aku pastikan dia menyesal. Mira meyakinkan Intan. Saat Mira dan yang lainnya mengatur rencana di luar, Danu yang baru saja masuk ke kamar ICU. Sejenak langkahnya terhenti. Terlihat Airin sedang tertidur, tapi tak ada lagi selang yang menempel di badan ataupun hidungnya. Danu kembali mendekat, memegang tangan wanita yang bergelar istrinya itu. Airin yang merasakan tangannya dipegang membuka mata, netranya berkaca-kaca melihat suaminya datang. Danu merasa kikuk ditatap seperti itu. Danu duduk di samping istrinya. Mas, Airin mau pulang, ucapnya lembut sambil memegang erat tangan lelaki yang telah menghalalkannya beberapa tahun yang lalu. Nanti kalau dokter sudah bilang kamu boleh pulang, baru kita pulang, balas Danu. Tapi sudah, jangan protes, itu juga untuk kebaikan kamu. Sekarang kamu istirahat supaya bisa cepat pulang, perintah Danu. Mas, jangan kemana-mana, Airin takut, nanti ada yang datang. Iya, jawab Danu singkat. Janji ya Mas, tanya Airin. Danu tak menjawab, hanya mengangguk. Airin memejamkan mata. Tangannya erat memegang Danu. Danu mengambil HP yang sedari tadi bergetar. Nampak 25 panggilan dari Maya. Beberapa pesan dia kirimkan. Mas, nanti malam ke rumah. Maya mau kasih lihat sesuatu. Danu membuka pesan yang lain. Mas, kok telepon aku nggak diangkat? Kangen, chat manja Maya. Danu tersenyum. Sebuah foto terpampang jelas di layar HP-nya. Foto Maya sedang tersenyum. Dirinya hanya menggunakan tank top yang membuat sesuatu di diri Danu menegang. Kurang hot, balasnya. Hahaha, tawa Danu pecah melihat balasan Maya. Foto tanpa busana sukses membuat Danu tersenyum bahagia. Kembali dia memasukkan ponselnya ke dalam saku. Dia berusaha melepaskan genggaman Airin. Sia-sia, genggamannya terlalu kuat. Mas, ada yang datang, ucap Airin. Danu menengok ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Mas, ada kakek. Tolong ajak masuk, temani berbincang. Aku belum bisa bertemu dengannya. Racau Airin. Matanya lekat ke arah pintu. Tak ada orang, Rin, jawab Danu. Wajahnya berpaling menatap istrinya. Ternyata Airin sedang tertidur. Wajahnya tersenyum. Melihat wajah Airin, Danu ikut tersenyum. Dia merasa HP-nya bergetar. Ternyata Maya yang menelpon. Pelan dia melepaskan tangan Airin, berlalu keluar untuk mengangkat telepon kekasih gelapnya itu. Halo Mas, jadikan kesini, ucap Maya manja. Kan tadi sudah ketemu, nanti malam ya, aku mau nemenin Airin, tolak Danu. Airin lagi, sungutnya. Sabar, kalau Airin sudah sehat, pasti aku sama kamu terus, rayu Danu. Gak mau, pokoknya mau sekarang, kalau enggak aku kesana ketemu Mas, ancam Maya. Danu menghela napas. Ini salah satu sifat buruk Maya, selalu memaksakan kehendak, tak bisa lihat situasi. Baiklah, tunggu Mas. Danu berlalu, dia tak lagi masuk ke ruangan Airin. Bu, tolong jaga Airin, aku punya urusan sebentar,
ucap Danu. Dia bergegas pergi tanpa menunggu jawaban dari ibunya. Bu, Mas Danu mau kemana? Tanya Mira yang melihat kakaknya berlalu dengan tergesa-gesa. Gak tahu, ujar Bu Marni. Intan yang bersama Mira permisi ke toilet. Di toilet dia menelpon. Dik, kamu masih di parkiran? Iya, kenapa? Tanya Andika kakak Airin. Sebentar lagi Danu akan keluar. Ikuti dia, kamu akan tahu kebusukannya. Feelingku mengatakan dia akan pergi berselingkuh, ucap Intan. Baiklah. Telepon dimatikan, sepihak oleh Andika. Intan sejenak bercermin, hatinya was-was karena memberitahu Andika, padahal dia sudah berjanji untuk tak membocorkan hal itu. Namun, hati kecil Intan tak bisa membiarkan orang sebaik Airin dan keluarganya dibohongi terus. Intan membasuh muka, kemudian kembali menemui Mira dan Bu Marni. Andika melihat Danu berjalan menuju mobilnya. Dia emosi mendengar laporan Intan. Dia harus mengikuti Danu. Tapi bagaimana caranya? Pasti Danu mengenali mobilnya. Sebelum Danu berlalu, Andika gegas keluar dari parkiran. Untung saja di depan rumah sakit banyak taksi online. Segera dia naik ke sebuah mobil. Sopir kaget karena tidak merasa menerima penumpang. Andika mengeluarkan beberapa lembar uang merah dan meminta sopir mengikuti mobil Danu. Tak lama berselang, mobil yang ditunggu Andika keluar dari rumah sakit. Pak, ikuti mobil putih itu, suruh sopir, tangannya menepuk bahu Pak sopir. Jangan kehilangan jejak ya, perintahnya lagi. Danu sama sekali tak menyadari kalau sedang diikuti. Dia menjalankan mobil dengan santai. 30 menit kemudian dia telah sampai di rumah Maya. Terlihat Maya sedang duduk di tas bermain ponsel. Melihat Danu, senyumnya mengembang. Dia beranjak menyongsong kekasihnya. Danu keluar dari mobil. Maya langsung bergelayut manja di lengan lelaki berbadan tinggi itu. Sialan, umpat Andika. Tangannya meninju jok mobil. Sopir yang melihat Andika seperti itu bertanya, "Itu pacarnya, Mas?" Andika menggeleng. "Suami adik saya, Pak," jelasnya. "Kalau saya pasti tak laporkan ke polisi atas kasus perzinahan," celutuk sopir tersebut. Mendengar sopir berkata seperti itu, Andika mengangguk. Dia setuju dengan ide tersebut. "Pak, antar saya ke kantor polisi." Pak sopir menoleh ke Andika, mencari kepastian. Andika mengangguk yakin. Pak sopir tersenyum. Dia tak menyangka kalau idenya akan diterima begitu saja oleh Andika. Sesampainya di kantor polisi, Andika disambut oleh seorang laki-laki berpakaian PDH berwarna coklat. Bertanya maksud Andika ke kantor polisi. Andika berkata ingin membuat laporan dengan kasus persinahan. Dia menceritakan kronologi Danu yang berada di rumah Maya. "Maaf Pak, apa Bapak yakin dengan yang Bapak katakan?" tanya polisi yang menerima laporan Andika. "Yakin Pak," jawab Andika. "Maaf, bukan kami tak percaya, tapi jika membuat laporan harus ada saksi dan bukti." "Jelas Pak polisi. Saksinya ada sopir taksi yang saya tumpangi," jawab Andika. Sopir yang dimaksud dipanggil untuk memberikan keterangan. Setelah laporan lengkap, Andika dan 2 orang polisi yang ditugaskan menangani kasus menuju ke TKP. Danu yang baru saja sampai di tempat Maya disuguhkan dengan makanan. "Mas, habis makan mandi ya," perintah Maya. Danu mengangguk. Memang sejak dari hotel dia belum sempat mandi. Selesai makan dan mandi, Danu digiring Maya masuk ke dalam kamar. "Kita mau ngapain?" tanya Danu pura-pura. Dia langsung berbaring di tempat tidur Maya. "Aku mau kasih lihat ini." Maya berputar. Ternyata dia telah membeli lingerie berwarna merah marun yang sangat transparan. Melihat tubuh Maya yang terbungkus kain tipis, Danu meneguk ludah. Matanya nyalang, walaupun baru tadi malam mereka bertempur. Tapi melihat Maya seperti itu membuat Danu ingin kembali bertukar peluh dengan wanita berkulit putih dan berlesung pipi tersebut. Tak ayal Danu menarik tangan Maya, memeluk wanita berambut sepunggung tersebut, menghirup wangi ros dari rambut indah tersebut. Maya melingkarkan tangan di leher Danu. Entah dari mana dan siapa yang memulai, ranjang Maya berdebat menahan berat badan 2 insan yang sedang terbuai nafsu tersebut. Setan-setan sedang bersorak di samping mereka, membisikkan tipuan-tipuan agar mereka berdua lebih dalam
AC yang telah disetel ke suhu terendah tak mampu menghentikan bulir keringat mereka untuk menetes. Di tengah permainan ranjang Danu dan Maya, mereka tak menyadari jika Andika dan polisi telah sampai di rumah Maya. Seorang polisi bertanya ke tetangga Maya, rumah Pak RT. Setelah menemui Pak RT dan meminta izin melakukan penggerebekan, polisi langsung menjalankan tugas mereka. Brak! Pintu didobrak, polisi langsung masuk, mengetuk dan mendorong setiap kamar. Danu dan Maya yang masih bergelut terlonjak kaget. Belum sempat mereka berpakaian, polisi telah masuk ke kamar mereka. Berdiri, berdiri, angkat tangan di atas, seru Pak Polisi kepada mereka berdua. Danu dan Maya masih kebingungan. Mereka tak berani beranjak dari tempat tidur. Ayo keluar, bentak Pak Polisi. Mendengar bentakan Pak Polisi, Danu bangkit dari posisinya. Saat berjalan mendekat ke arah Pak Polisi, seseorang menerensek masuk ke dalam kamar dan buk, mati kau. Pisau dilayangkan ke arah Danu. Siapa yang senang Danu dan Maya ditangkap? Beri komentar ya, kira-kira siapa yang merengsek ke kamar mereka? Apakah Bu Marni dan Mira akan tahu soal Danu? Jangan lupa tonton terus episode selanjutnya.